Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini, insya Allah kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang terkompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Insya Allah Ta'ala dalam episode kali ini, kita akan membahas salah satu dari kitab beliau, yakni buku pertama dari jilid ke-18 yang berjudul Ijazul Masih, atau berarti Mukjizat Al-Masih. Dan ini adalah bagian ketiga dari pembahasan buku ini. Di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, ini adalah pembahasan yang ketiga ya Pak ya? Keempat, mohon maaf. Keempat mengenai buku Ijazul Masih. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bab kelima ya Pak ya? Bab kelima di mana Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai ayat salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kita akan bagi dua pembahasan dalam kali ini. Pertama mungkin saya akan meminta Bapak untuk menjelaskan mengenai ayat potongan penggalan ayat Iyyaka na'budu. Silakan Bapak. Iyyaka na'budu yang dalam pengertian hakikat dari ibadah. Baik, jazakumullah. Bab yang kelima ini di dalam buku Ijazul Masih, di sini beliau menyampaikan fi tafsiri Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya mengenai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada dua kata kerja di sini, ada na'budu, nasta'in. Ya. Jadi iyyaka, kepada engkaulah kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepada engkaulah nasta'in, kami memohon pertolongan dalam ibadah tersebut. Di sini beliau menyampaikan sebagaimana demikian, i'lam anna haqiqatal ibadah allati yakbaluhal maula bimtinanihi hiya at-tadhallulut tam biru'yati uzmatihi wa uluwi sya'nihi. Ketahuilah bahwa hakikat ibadah itu yang diterima oleh Tuhan dengan perantaraan karunia-Nya adalah merendahkan diri atau melakukan tindakan merendahkan diri yang sempurna dengan memperhatikan atau melihat keagungannya dan ketinggian kedudukannya. Jadi hal ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak memperhatikan atau memandang, melihat wujud Tuhan itu dalam keadaan agung ataupun tinggi. Bagaimana kita akan merasa rendah. Ya. Jadi itu. Wassana'u alaihi bimusahadati minanihi wa anwa'i ihsanihi. Dan kita kembali ke kalimat hamdun atau alham, sanjungan. Sanjungan itu akan terlontar, akan terutarakan kepada zat Allah adalah bimusyahadati, dengan kita menyaksikan atau dengan kita memberikan kesaksian atas kebaikan-kebaikan dan karunia-karunia-Nya. Dan kita juga menyaksikan berbagai macam ihsannya. Dan keutamaan atau pilihan Tuhan
terhadap sesuatu bi mahabati hadratihi, dengan berdasarkan mahabat kecintaan Tuhan. Wat tasawuri mahamidihi, dan dengan ekspresi atau menggambarkan keterpujiannya, wa jamalihi, keelokannya, wa lum'anihi, dan kecemerlangannya, wa tathiril janan, dan kesucian hati atau jiwa, min wasawisil jinnah, daripada bisikan-bisikan jin. Nadron ila jananihi, dengan memperhatikan kepada surga-surganya. Wa min afdolil ibadati ayyakunal insanu muhafidun ala salawatil khamsi. Di sini Hajat Masih Maud sampaikan bahwa di antara ibadah yang paling afdol adalah insan itu memelihara sholat 5 waktu fi ili awqatiha, pada awal-awal waktunya. Wa yajhada lil huduri wazauqi wasyauqi wa tahsili barokatiha. Jadi dalam menunaikan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu itu, insan itu dia ada jihad, ada upaya ayyajhada lil huduri, untuk hadir datang, ataupun dalam ibadahnya itu membuat Allah Ta'ala itu hadir. Ya. Wazauq, dengan ada cita rasa, jadi ibadah juga harus ada cita rasa. Ya. Wasyauq, dengan penuh kerinduan. Watahsili barokatiha, dan berupaya untuk mendapatkan atau meraih keberkatan-keberkatan dari sholat itu sendiri. Ya. Muwaziban, disertai dengan semangat, dengan gairat, ala adai mafrodotiha, untuk menunaikan apa hal-hal yang dipardukan di dalam sholat itu. Wa masnunatiha, dan hal-hal yang disunahkan. Fa innas sholata markabun yusilul abda ila rabbil ibad. Ya. Ada hadis mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Di sini Hajat Masih sampaikan sesungguhnya sholat itu adalah kendaraan yang akan mengantarkan seorang hamba atau hamba itu kepada Tuhannya hamba-hamba. Seorang hamba kepada Tuhannya hamba-hamba. Jadi kalau yang sholat itu 1 hamba, 2 hamba, 3 hamba, semua hamba, ya, katakan di sini berarti seorang hamba yang melakukan ibadah kepada Tuhannya hamba-hamba. Ya, fayasilu biha ila makomin la yasilu ilaihi ala sohawatil jiyad. Ya, wasayyadaha la yusodu bis siham. Ya, maka insan itu akan sampai dengan perantaraan sholat itu ila makomin, kepada suatu kedudukan, di mana kedudukan itu, ya, tidak akan diraih atau tidak akan sampai dengan berada di punggung-punggung kuda. Wasayyadaha la yusodu bisiham, dan untuk memburunya atau menangkapnya, kalau buruan ya, itu tidak bisa diburu dengan anak-anak panah. Ya.
Wasirruha la yadharu bil aqlam. Dan rahasia sholat itu ya, jadi tidak nampak atau tidak zahir, tidak bisa dizahirkan dengan pena-pena. Waman iltajama hadhihi tariqah faqad balagol haq wal haqiqah. Ya, siapa yang artinya azam terhadap cara ini, maka dia akan mencapai hak dan hakikat. Wa alfal hibba, dan dia akan mengikuti sang kekasih alladhi huwa fil hijabil ghaib atau fil hizbil ghaib, di mana sang kekasih itu berada pada tirai kegaiban. Wa naja minasyakki warraib, dan dia selamat dari syak dan keraguan. Fatarra ayyamahu gurara, ia akan menampak hari-harinya itu bersinar. Wa kalamahu duroro, dan kalam-kalamnya itu juga akan bersinar juga seperti mutiara. Wa wajahahu badron, dan dia wajhahu badron, dan dia akan melihat wajah Tuhan itu seperti bulan purnama. Wa maqamahu sodron, dan makomnya itu seperti sadar, ya, seperti sesuatu yang nampak dibuka. Wa man dzalla lillahi, dan siapa yang merendahkan diri kepada Allah, fi sholawatihi, merendahkan diri kepada Allah, fi sholawatihi, di dalam salat-salatnya, adallallahu lakul muluk, maka Allah akan menjadikan raja-raja tunduk kepadanya. Jadi dalam sholat itu ada satu hakikat, kalau kita semakin tunduk kepada Allah Ta'ala, kekuatan-kekuatan duniawi itu yang akan dibuat tunduk oleh Allah SWT. Tetapi sampai sejauh mana seorang hamba betul-betul tunduk di hadapan Allah Ta'ala dalam pelaksanaan ibadahnya. Jadi kalau kita ingin berkuasa, kerajaan, kekuasaan tunduk, seberapa tunduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan tadi dikatakan bahwa afdhalul ibadat adalah sholat 5 waktu pada awal-awal waktunya. Dan itu juga perlu perjuangan dalam hal itu. Jadi boleh saja kita dalam setiap sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi dalam pelaksanaannya kita penuh kerendahan tidak di dalam sholatnya. Apakah kita ada jihad untuk mendatangi dalam sholat kita? Apakah hati kita hadir? Apakah jiwa kita hadir di hadapan Tuhan? Apakah sholat kita disertai dengan zauq, dengan cita rasa? Apakah sholat kita juga ada syauq, ada kerinduan, ada kecintaan? Nah itu kita bisa mengevaluasi setiap sholat kita. Apakah sudah seperti yang digambarkan oleh Hajat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian lanjut lagi di sini. Wa yaj'alu malikan hadal mamluk, ya. Dan kalau tadi dia sampaikan membuat raja-raja bisa tunduk kalau dia merendahkan diri, dan dia dapat menjadikan seorang raja, ya, hadal mamluk, ya. Jadi orang yang tadinya tidak berkuasa, dia dapat menjadikan sebagai raja. Ya. Summa lam annallaha hamida dzatihi. Perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala itu menyanjung zatnya awalan, pertama-tama fi qaulihi, dalam tadi ayat alhamdulillahirabbil alamin. Summa hassan nasa alal ibadati biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pertama-tama disampaikan alhamdulillah, Allah Ta'ala menyanjung nambahnya, kemudian memperingatkan kepada hamba-hambanya bahwa segala pujian sanjungan itu yang istihak itu adalah zat Allah Ta'ala. Nah, sesuai dengan haknya, maka
di ayat ini Allah Ta'ala memersuasi atau memacu atau melecut kepada hambanya untuk beribadah dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada hal istimewa di sini itu kalau kita perhatikan ya. Kalau kalimat biasa mungkin kalimatnya begini, strukturnya subjek, kemudian predikat objek ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Arab subjek kata kerja dulu terkadangnya, atau sudah implisit di dalam satu kata. Na'buduka ya, kami beribadah kepada engkau. Jadi objeknya kan ditaruh di belakang susun urutannya. Na'buduka, tetapi di sini strukturnya dibuat di depan ya, dengan bantuan kata iya. Jadi si ka yang objek itu ya, keunikan bahasa Arab bisa ditempatkan di depan. Iyyaka na'budu dengan ada penekanan kepada engkau lah gitu kan. Nah, lalu diterjemah umum kita kan rata-rata hanya kepada engkau lah, lebih khas lagi ya, hanya kepada engkau lah. Na'budu, kami beribadah, kami melakukan ibadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan untuk ibadah tersebut kami memohon pertolongan kepada engkau. Karena pada prakteknya kita ibadah itu melakukan penghambaan dengan merendahkan diri, toh pada prakteknya kadang-kadang hal-hal yang misalnya ketakaburan, kita menganggap diri besar, itu selalu menghantui ya, selalu menghantui itu karena ada was-was setan tadi itu ya, was-was dari khannas tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa fa fi hadhihi, di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini isyaratun, ada satu isyarat ila kepada annal abida fil haqiqah, bahwa seorang hamba itu hakikatnya adalah alladzi yahmadahu haqqal hamdah. Jadi dia yang memuji kepada Allah Ta'ala karena memang itu adalah hak, pujian itu dialamatkan kepada Allah. Ya. Fahasilu hadad doa, dan hasil atau keringkasan daripada doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wal mas'alah, dan permohonan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayyaj'alallaha, akan menjadikan Allah ahmada ya, dia itu akan menjadikan terpuji kulla man tasoda lil ibadah, dia akan menjadikan dalam kedudukan tersanjung, kedudukan terhormat hamba yang menghadap kepadanya lil ibadah, untuk melakukan ibadah. Wa ala hadza kana minal wajibat, dan untuk hal ini ya ada hal-hal yang menjadi kewajiban. Jadi ayyakuna ahmada fi akhiri hadhil ummah ala qadami Ahmad. Nah, di sini hubungannya ya. Karena hajat Rasulullah SAW namanya Muhammad, hajat Masih Maud namanya Ahmad. Nah, ini kan dari akar kata yang sama, hamida, yahmadu, hamdan. Nah, dua kata tersebut mengandung kata hamad ya. Ayyakuna ahmadu fi akhiri hadhil ummah ala qadami Ahmad ya. Jadi bahwa Ahmad di akhir umat ini berada pada jejak atau langkah kaki Ahmad awal. Siapa Ahmad awal? Alladzi huwa sayyidul kainat, yang merupakan penghulu daripada makhluk ya, dari makhluk. Nah, liyafhama anna du'a ustujiba min hadrati mustajibud da'awat, supaya bahwa doa itu diijabah, mendapatkan pengabulan dari hadirat yang mengabulkan doa-doa. Liyakuna duhu rohu lil istijabati kal alamat, supaya itu menjadi penzahiran untuk keterkabulan
sebagai suatu tanda atau ciri-ciri. Fahada huwa al-masih, maka inilah al-masih alladzi kana wa'ada duhurahu fi akhir zaman, yang janji kedatangannya di akhir zaman, maktuban fil Fatihah wa fil Quran. Itu termaktub di dalam Al-Quran dan termaktub juga di dalam surat Al-Fatihah. Hanya dengan mengupas kata ham. Ya, seperti itu. Itu mungkin hakikat ibadah yang disampaikan di sini. Baik, sangat panjang dan luar biasa sekali penjelasan Hazrat Masih Maud mengenai ketika menjelaskan potongan ayat Iyyaka na'budu ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana penjelasan Hazrat Masih Maud ketika menjelaskan Iyyaka nasta'in, atau mungkin ada kaitannya dengan Iyyaka na'budu tadi? Ya. Baik. Untuk Iyyaka nasta'in, kata nasta'in itu artinya kami memohon pertolongan. Kami meminta bantuan. Ya. Summa fi hadhil ayah, beliau melanjutkan, summa fi hadhil ayah, lalu pada ayat ini isyaratun, ada satu isyarat, ila, kepada annal abda la yumkinuhul ityan, bahwa seorang hamba itu ia tidak mungkin datang bil ubudiyah. Jadi datang untuk melaksanakan ibadahnya. Hal ibadah, ubudiyah itu berarti hal ibadah, ya. Illa bi taufikin. Nah, ini kata taufik. Illa bi taufikin. Ya, melainkan dengan perantaraan taufik. Taufik itu artinya bantuan, kekuatan, ya. Bi taufikin minal hadratil ahadiyah, dari hadirat Tuhan yang Maha Esa. Wa min furu'il ibadah an tuhibba may yu'adika. Nah, ini derajat yang mungkin agak susah buat kita ya. Dan di antara cabang ibadah itu bahwa engkau mencintai orang yang memusuhi engkau. Engkau mencintai orang yang memusuhi engkau. Jadi kita merendahkan diri. Sampai-sampai musuh pun harus kita cintai. Artinya udah ada beberapa hal yang kita berkorban untuk itu. Kita betul-betul merendah supaya Allah Ta'ala cinta terhadap kita. Ya. Kita mencintai musuh kita, ya. Jadi engkau mencintai musuh engkau, cintanya itu seperti apa? Kama tuhibbu nafsaka wa banika. Sebagaimana kita mencintai diri, sebagaimana engkau mencintai diri engkau dan mencintai anak-anak engkau. Tapi itu ditempatkan kepada orang yang memusuhi. Seperti itu ya. Ya, jadi kita harus meminta di dalam doa kita itu yang yang terberat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita sampai ke titik itu gitu. Ya, jadi kita menempatkan musuh, orang yang memusuh kita pun harus kita cintai dengan kedudukan, memperlakukan mereka, kecintanya itu seperti kita mencintai diri sendiri dan mencintai anak. Ya. Ya. Wa in takunu makilan lil asrot. Dan itu akan menjadi rujukan atau tempat kembali untuk ketergelinciran, mutajawizan anil hafawat, dan sebagai suatu sarana supaya kita melampaui atau terbebas dari ketergelinciran, ya. Wa ta'ishu taqiyan, ya, engkau hidup sebagai seorang yang bertakwa, nakian, sebagai orang yang baik, salimal qalbi, yang lurus hatinya, ya, wa thayyibat zati. Nah, jadi pribadinya juga baik. Wa wafian, engkau orang yang memenuhi janji, yang setia, sofian, yang tulus murni, munazihan, yang suci, an dama imil adat, dari adat-adat yang tercela. Ya. Wa in takunu wujudan nafi'an li khalqillah bi khasiyatil fitrah. Dan engkau akan menjadi satu wujud yang bermanfaat bagi makhluk Allah, dan terutama adalah teristimewa berdasarkan fitrah,
sebagaimana beberapa tumbuhan-tumbuhan. Jadi tidak ada tanpa kepura-puraan, tanpa dibuat-buat. Itu hakikat ibadah yang sebenarnya. Jadi itu saja yang kalau dikupas lebih dalam lagi tentang hakikat ibadah yang dikupas oleh beliau memang cukup panjang. Tetapi hakikatnya kita dalam sholat, tadi ibadah yang paling utama adalah sholat. Tetapi sholat pun kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan taufik untuk bisa mencapai kedudukan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, ya sebagaimana tadi Bapak singgung, kalau kita memang ingin membahas semua yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini, yakni mengenai tafsir surah Al-Fatihah ya Pak ya, tentunya waktu ini tidak akan cukup ya Pak ya. Tetapi sekelumit yang kita bahas pada episode kali ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, mempertebal keimanan kita ya terhadap Rasulullah SAW, terhadap Imam Mahdi juga. Baik, jazakumullah atas pembahasan Bapak pada episode kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kitab Ijazul Masih, kitab yang pertama dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain, dan ini adalah pembahasan yang keempat. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali dalam episode selanjutnya, masih membahas buku yang sama dalam pembahasan mengenai bagian terakhir dari buku ini. Saya Hafizur Rahman berserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.